Today is the day for the new doctors ready for challenge the world. Halo. Gak nyangka ya kita udah jadi dokter. Dulu pas waktu kuliah banyak banget pengalaman gak enaknya. Apalagi yang paling kuinget tuh pas tutorial. Ceritanya kayak gini. Pada saat preklinik, kita pasti akan melaksanakan tutorial sebanyak 2 kali dalam seminggu. 1 hari sebelum tutorial, saya selalu belajar untuk menyiapkan tutorial. Ada satu momen di mana saya pada hari itu baru bisa belajar tengah malam karena kebanyakan bermain dengan teman-teman. Sialnya adalah saya baru bangun jam 7 pagi, di mana itu tutorial sudah dimulai. Saya sampai ruangan sudah telat 30 menit. Akhirnya kena deh semprot sama dokternya dan disuruh keluar nggak boleh ngikutin tutorial. Padahal saya sudah menyiapkan sampai begadang untuk bahan-bahan tutorialnya. Ya, tetapi salah saya juga sih karena tidak memanajemen waktu dengan baik. Kurang lebih gitu ceritanya. Banyak dari kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang gak enak. Tapi nggak gitu juga loh. Emang sih tutorial setiap minggu itu banyak banget cerita capeknya. Tapi ada juga cerita yang seneng. Jadi ceritanya gini. Ya, saat-saat itu kami rela bergadang, membaca, menyusun, merevisi skripsi, dan harus mengerjakannya secara berulang-ulang. Pada prosesnya, sering kami menemui jalan buntu, rasa bingung, demotivasi, dan tak jarang di antara kami merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain. Meskipun demikian, hari demi hari berlalu, dengan semua dukungan orang tua, teman, dan juga dokter yang selalu membimbing dan memberikan masukan pada kami. Hari sidang pun tiba. Ada rasa berat dan menegangkan meliputi kala itu. Tapi hari ini harus tetap berlalu. Kumantapkan hatiku, kubawa semua doa dan persiapanku, dan akhirnya hari pun berlalu. Perasaanku lega, haru, dan betapa bahagianya kami ketika lulus dan menjabat gelar esket itu. Jadi kayak gitu guys ceritanya. Seneng banget kan rasanya? Wah, seneng sih, tapi masa preklinik itu kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan masa koas. 1,5 tahun kita koas banyak banget dukanya. Apalagi waktu dimarahin sama konsulen. Jadi gini ceritanya. Sebagai seorang dokter muda, sudah menjadi kewajiban kami untuk memfollow up pasien setiap harinya. Tak jarang setiap orang dari kami bertanggung jawab atas puluhan pasien yang harus dilaporkan kepada DPJP setiap visite. Waktu itu benar-benar hari apesku sih. Harus jaga malam dan dikejar deadline ilmiah, tapi paginya harus tetap showab yang rata-rata pasien baru yang belum pernah ku showab sebelumnya. Kesalahan fatal memang kalau showab gak mendetail. Terkadang sih aman ya, kalau gak begitu ditanyain DPJP. Tapi kalau ditanyain dan jawaban kita gak sesuai, habis sudah. Sedihnya lagi, karena kita ini satu tim, terkadang permasalahan satu orang harus ditanggung bersama. Kita harus terlihat kuat dan tegar, walau banyak sedihnya, bahkan nangisnya pun sampai bergetar. Nah, sedih kan, udah dimarahin konsulen, di depan pasien lagi. Aku tahu banget tuh ceritanya waktu kamu dimarahin konsulen. Tapi inget gak sih waktu kita juga ngerawat pasien, waktu pasiennya udah sembuh, udah bisa pulang, kita juga ikutan seneng, bahagia, terharu juga. Gimana waktu kita ngerawat pasien tuh juga harus telaten, harus diikutin pelan-pelan setiap harinya, dan akhirnya bisa sembuh. Hari-hari
seringkali dipenuhi tangisan, kecemasan, dan beban pikiran. Tetapi juga diisi dengan senyuman, tawa, dan rasa haru bahagia saat pasien yang kami rawat diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan terima kasih kepada pasien dan keluarga pasien karena telah berjuang untuk diri mereka sendiri dan telah menjadi pembelajaran terbaik untuk kami. Salah satu memori bahagia kami juga mendapatkan bingkisan sebagai bentuk apresiasi dari pasien dan keluarga pasien. Iya ya, bener banget cerita kita waktu 6 tahun kuliah. Tapi kan paling inget gak waktu kita persiapan ke MPPD? Kita belajar dari pagi sampai malam, sampai gak nafsu makan, nyari perut, pusing-pusing, apalagi kita sampai gak tidur. Cerita memorable aku itu waktu mempersiapkan UKM PPD. Waktu itu kita belajar terus dari pagi sampai pagi, diskusi, latihan soal, sampai latihan OSCE bareng-bareng setiap hari. Dan beberapa kali kita sempat kehilangan semangat buat belajar. Tapi akhirnya kita saling mensupport satu sama lain. Hari ujian telah tiba. Semua teman-teman saling menguatkan. Rasanya campur aduk. Ada rasa takut, tapi kami juga harus tetap fokus. "16 hari berlalu. Akhirnya nilai ujian kami diumumkan. Dan aku percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kami ber-40 dinyatakan lulus. Rasa bahagia dan haru bercampur menjadi satu, dan akhirnya perjuangan kita terbayarkan. Teman-teman sejawat yang saya banggakan, hari ini kita resmi mengucapkan sumpah sebagai dokter. Sumpah ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebuah janji yang mengikat hati dan pikiran kita. Sebuah janji suci yang tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan, masyarakat, dan juga profesi kita. Tirukan apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili orang tua wali mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan dan profesi di bidang kedokteran. Tentu sangat bersyukur, bangga, haru. Hari ini adalah momen yang sangat penting, tidak hanya bagi para dokter baru kita, tetapi juga bagi kita, orang tua yang telah mendampingi perjalanan panjang mereka dari awal pendidikan hingga hari ini. Maka saya berharap para dokter baru ini terus belajar, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, mengembangkan diri dan mengabdikan diri ilmu untuk kebaikan bersama. Seorang dokter adalah profesi yang mulia. Di depan masyarakat, arti di kalangan masyarakat, dokter selalu menjadi panutan. Ini adalah tradisi di Indonesia, sebagaimana halnya guru, sebagaimana halnya berbagai profesi-profesi yang dianggap mulia. Perjalanan adik-adik ini perlu kita support dan perlu kita beri dukungan secara penuh agar mereka dapat menjadi dokter yang profesional. Saya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk dapat menimba ilmu dan mengembangkan kemampuannya untuk menjadi seorang dokter.
abadi untuk selama-lamanya. Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini sukses, mantap. Semuanya berjalan dengan lancar walaupun banyak rintangan. Apa itu rintangan? Apa itu rintangannya? Kita bahas di belakang aja. Kata-kata hari ini, alhamdulillah wa syukurillah akhirnya jadi dokter guys. Dokter guys.